Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Mulai hikmah maulid ini dengan membaca suratul Fatihah, suratul Tayyibah binuril biruhil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Yang saya hormati Bapak, karena diundang di keluarga besar Sumbawa, karena secara rohani saya dibimbing oleh seorang imam. Beliau ini asal Lombok, nah, jadi pas nih saya diundang oleh keluarga besar Sumbawa. Ini nggak jauh kan Lombok sama apa namanya tuh Sumbawa, ya, satu provinsi ya. Bima dan apa tuh Sumbawa, Bima dan jadi Lombok gitu. Ya. Nah tentunya tadi malam saya tanya-tanya lah, gitu kan. Oh ternyata Lombok ini punya ciri khas. Itu Lombok ini sejarahnya adalah pertama kali Sunan Kalijogo itu dibaiat, diangkat menjadi wali Allah. Itu di Lombok, di Desa Bayan namanya. Nah, jadi berbangga kita sebagai orang Lombok. Ya, karena disitulah cikal bakal Islam berkembang di Nusantara, di Indonesia ini. Ya, makanya dari 9 wali Allah, 1 itu asli Jawa, yang 8 itu orang luar semua. Nah, makanya salah satu budaya yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo adalah tumpeng. Nah, ini budaya, kan kebudayaan saja. Dan kenapa kebudayaan ini harus kita lestarikan? Makanya di surah Al-Fussilat ayat 53 itu kita diminta untuk apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, bicara tentang bahwa alam semesta ini dengan diri kita harus laras. Artinya kita harus bersahabat dengan alam, dan harus mencintai alam. Lalu kita harus berdamai dengan diri kita, karena alam ini sanurihim ayatina, ayat yang besar ini, alif lam mim ini, dia sama dengan diri kita, maka harus bersahabat. Pasti kalau budaya ini terus dilakukan di tempat kita, maka itu akan selamat daripada bencana-bencana alam. Ya, selama ini kita tidak mau bersahabat dengan alam. Ya, kita meninggalkan kebudayaan leluhur kita, bahkan para wali Allah di zaman dulu. Jadi momen Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dari nabi-nabi yang ada, dan beliau juga seorang rasul. Dan tentunya apapun yang beliau lakukan, perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan, kita berusaha untuk mengikuti. Tapi tidak ada bisa semua, ya kan? Yang bisa ya, kata orang Pontianak, yang kata orang Melayu, ya. Yang bisa ya, ini semua nak ikut. Tak ada jenggot pas beli apa namanya minyak kalajengking. Udah jelas tak usah jenggot, tak usah diikut. Jangan dipaksakan. Sunnah itu artinya perbuatan. Kalau saya tak perlu lagi, yang udah tumbuh sendiri. Ada yang tak bisa tumbuh, dipaksa orang, ujungnya jelek, sininya tebal, sini tipis. Nah ikut pahala, dapat pahala tadi, ujung-ujungnya balik tak suka bini, tak suka bini apa abang ni jenggot tebal sebelah. Ini sunnah Nabi, jangan kau dengan berikut gara-gara jenggot dengan bini. Nah, gitu ya. Jadi kita haruslah mengikuti apa yang diajarkan beliau sesuai dengan kecerdasan kita, kemampuan kita. Maka di momen yang berbahagia ini, ya seorang kori kita, adik kita Dewi tadi membaca satu ayat yang begitu indah, bisa sebagai semangat untuk berorganisasi. Jadi judulnya Pak siraman rohani. Kalau siraman jasmani itu mandi di kamar mandi. Ya, jadi ini bukan siraman jasmani. Ini siraman rohani, karena di dalam jasad ada ruh. Jadi dengarkan ruh gitu.
roh yang akan mendengarnya, karena jasad itu tidak hidup sesungguhnya. Roh lah, maka siraman rohani belum pernah kita dengar ada siraman jasmani. Karena itu masing-masing sifatnya mandi kan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adulakum ala tijarah, wahai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan satu perniagaan yang apabila kita mengikuti ini min bin alim. Alim itu Pak artinya bukan pedih, saya pun juga heran terjemahan nih. Bin alim, alim itu artinya ilmu. Apa jadi pedih artinya? Ajab yang pedih artinya kalau kita bodoh kena akalkan dengan orang yang cerdas. Maka kutunjukkan kata Allah, ya kan? Sebuah perniagaan. Apa itu perniagaan jadi? Tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita kebanyakan memahami iman artinya percaya. Saya percaya bahwa rokok surya ini ada, betul? Karena saya pernah melihat. Lalu tu'minu billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pernah nggak lihat Allah Pak, Ibu? Belum. Bila nak lihatnya? Tunggu kita mati. Alhamdulillah, mati. Masih hidup atau mau cepat mati nih? Biar cepat ketemu Allah. Nah ini saya mau coba membuka cara berpikir kita tadi. Jangan sampai kita ada bin alim, diazab oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar. Karena kita bodoh dalam memahami agama yang kita anut. Gitu, ya kan? Apa selain beriman kepada Allah dan Rasulnya? Perniagaan yang dimaksud, ya kan? Wa amwalakum wa anfusakum, ya kan? Berjihad. Wa tujahidu fi sabilillah wa amwalakum wa anfusakum, berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Dengan cara harta dan jiwa. Nah kalau kita tahu Quran, tahu pasti beruntung. Nah itu kalimatnya di surah As-Saffah itu ayat 10-11 ini. Kalau kita tahu bahwa dengan kita menolong sesama dengan harta dan jiwa itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik kamu lakukan jika kamu tahu. Nah, kan sekarang dikasih tahu, maka tahulah. Nah, sebelum kan belum tahu. Tapi jangan bertanya, tapi lebih baik lah daripada sholat. Itu bahasanya kalau saya diundang lagi. Ya, tapi saya kasih dulu tahu bahwa sebuah perjalanan Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad SAW, ya kan? Beliau sebagai manusia yang dapat mempersatukan semua agama-agama yang ada di Mekah maupun di Madinah. Mempersatukan, tapi bukan menyatukan, beda ya. Nah, tapi mempersatukan. Maka di Madinah itu ada piagam Madinah. Agama pagan tetap dengan agamanya, agama Nasrani tetap dengan agama Nasraninya, dengan agama Majusi, Kristen Ortodok tetap mereka berdiri. Betul nggak? Nah, tidak jadi dipersatukan, bukan mampu mempersatukan. Jadi satu-satunya manusia yang mampu mempersatukan agama itu adalah Nabi Muhammad. Kalau kita tidak, sesama Islamnya ribut, satu sab saja ribut. Ya kan? Bagaimana kalau gagal kaki, gagal tangan di sini, ya kan? Cuman kalau otak di tangan, tangan gini, tangannya tak ada. Ya, kalau ribut dengan tangan, ini kan maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa Imam Ahmad Hambali meletakkan sedekapnya di dada? Maksudnya apa yang ada di dada ini? Di kesombongan, keangkuhan, hasad, iri dengki, tahan coy. Itu maksudnya. Lalu Imam Syafi'i itu di bawah dua jari di bawah susu. Di sini apa letaknya? Di bawah jantung gitu, dua jari di bawah jantung. Nah, apa yang harus kita jaga di sini? Ya, jangan sampai tadi kata Pak Ketua, salamatil insan fi hibzil lisan. Orang itu selamat karena lisannya, bukan karena perkataan dia yang baik. Tapi jangan sampai perkataan yang dimunculkan itu menyakitkan hati.
Kadang ada kalau ada kawan saking akrab dibilang setan dia ketawa. Betul nggak? Tapi bukan perkataan baik yang dimaksud. Tapi jangan sampai ketika kita berkata menyakitkan hati orang lain. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqun as-sabiqun, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan berlomba-lomba jadi orang baik. Karena orang baik macam mana pun pasti bisa berbuat jahat. Maka disebut jihad. Itu berbuat baik. Kalau berbuat buruk namanya jahat, Pak. Nah, jihad dan jahat. Jadi jangan berlomba-lomba jadi orang baik. Tidak bisa. Pasti hari detik ini berbuat baik, nanti 1 jam ke depan berbuat jahat, berbuat buruk. Jadi berlomba-lomba lah berbuat kebaikan, bukan jadi orang baik. Mana ada orang baik terus dan tidak ada orang jahat terus. Karena itulah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malam dan siang. Ada laki-laki dan perempuan, ada baik dan buruk, ada jahat dan jihad. Bagaimana bisa dikatakan jihad kalau tidak ada yang jahat? Bagaimana dia bisa dikatakan dia orang baik kalau tidak ada orang buruk? Bukankah aku, kata Allah, memberi petunjuk kepada orang yang aku kehendaki, dan aku pun menyesatkan kepada orang yang aku kehendaki. Berarti orang yang sesat ini juga dikehendaki Allah. Lo jelas Qur'annya begitu. Jadi jangan heran Pak, lihat orang sesat memang kehendak Allah agar kita bisa dikatakan orang yang lurus. Cuma nggak ada yang sesat. Mana bisa kita sebut orang lurus? Nah, jadi jangan heran gitu. Inilah pemikiran yang harus kita bawa sebagai pemikiran yang cinta kepada alam semesta. Alam itu Pak, yang namanya alam semesta semuanya. Di dalam bumi ini, di atas bumi ini ada hewan, tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Ya. Nah, inilah yang harus dicintai, harus dirahmati. Rahmat itu ya kan berasal dari dua kata, Rahman dan Rahim. Itu rahmat namanya. Maka disebut rahmat itu berkasih sayang kepada semua makhluk. Kalau Kristen itu makhluk apa bukan Pak? Penganut agama Kristen. Makhluk dicintai, ini perintah. Hindu, manusia apa bukan penganut Hindu? Manusia, jadi cintailah manusianya. Karena dia makhluk yang ada di bumi. Jangan pandang atributnya, jangan pandang predikatnya, tapi pandanglah dia manusia. Walakat karamna bani Adam. Semua manusia itu aku muliakan, kata Allah. Manusia. Nah, jadi apapun atributnya, apapun agamanya, maka Nabi kita itu bisa dicintai oleh seluruh manusia. Ini gara-gara kunut ribut, gara-gara tangan salah letak ribut. Yang tak ribut, yang tak sembahyang. Nah, gitu kan. Tenang dia, bagus tak sembahyang. Yang sembahyang ribut terus. Ini boleh, itu tak boleh. Yang tak boleh itu yang tak makan, saya bilang. Jangan sampai aku tak makan, mati. Kalau saya tak datang ke masjid 2 tahun, tak mati saya. Coba tak makan 3 hari. Nah, ini kan harus dibuka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang saya ucapkan. Kira-kira saya ucapkan salam kepada Bapak ini 1000 kali, selamat enggak Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama enggak? Tapi Bapak lagi lapar. Sama enggak Bapak? Enggak Pak. Ucapan selamat yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita menoleh ke kanan, kita lihat sejadi kawan kita ini menadahkan tangannya sampai tinggi gini, air mati bercucuran, bisa jadi telur habis di rumah, beras tak ada, minyak goreng mahal, listrik token habis, maka nadah tinggi-tinggi, air mati bercucuran. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak selamat Pak saudara kita kalau hanya dengan ucapan. Bagaimana biar dia selamat? Maka kita disuruh menoleh ke kanan. Lihat saudaramu. Ngapa gue sedih nanti ini dulu ini? Wah, beras habis di rumah. Kasih beras. Itulah ucapan selamatmu yang benar. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi ucapan selamat yang benar itu adalah perbuatan, bukan hanya ucap. 1000 kali Bapak tak selamat Pak. Kalau pengen merokok Bapak saya diam-diamkan gitu. Lama beliau dan ini rokok biarnya situ. Gitu kan? Saya ucapkan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Rokok sedap.
Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, ada nggak kok jalan nih? Nah, nggak bisa. Yang benar itu menyelamatkan orang adalah berbuat untuk orang lain. Maka saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Arifin ini, apa kegiatan kawan-kawan ikatan Organisasi Sumbawa? Wah, luar biasa kan? Lebih kepada sementara ini fokus kepada kawan-kawan yang dapat musibah kematian sesama anggota itu. Itu luar biasa Pak. Kadang orang yang mati ini nak bikin kapan pun warga tak mampu. Ya kita inilah di ikatan ini yang akan menggerakkan itu. Itulah bentuk sebagai ajaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen Maulid ini adalah kita belajar bagaimana kita bersyariat. Kalau dari syahadat sampai haji itu bukan syariat Pak, itu rukun, jelas kalimatnya rukun Islam, bukan syariat Islam. Oh, tapi kan orang ini udah macam iya, dengan dia sholat aku sudah melakukan syariat Islam. Belum John, nanti baru melakukan rukun, belum syariat Islam. Syariat Islam itu ketika ada saudara yang dapat musibah kematian, bantu, itu syariat Islam. Ketika kawan butuh, boy ada gak kopi di rumah, kasih kopi, itu syariat Islam. Ya, kalau ini kerjaan itu bawa rukun, itu pun tak rukun gitu Pak. Itu ribut dengan salah pikir, ribut dengan Wahabi, ribut dengan Muhammadiyah, ribut dengan FPI, belum HTI tangkap apa ujungnya ini semua ribut. Padahal satu rukun Islam katanya, tapi tak rukun. Apa yang salah nih? Ya kan, rukun nggak gitu Pak? Belum. Saya pikir nanti jangan kurang kali rukun ini, bukan 5 sebenarnya. Ya kan? Bisa jadi kurang itu kan. Menurut saya Pak, jangan pula saya ditampuk lagi, tambah-tambah. Nah, saya kan menurut pendapat saya bisa jadi kurang kayaknya rukunnya. Karena belum rukun gitu dengan rukun yang 5 ini. Kayaknya harus buat 5 rukunnya kan, dengan 5 gitu. Nah itu harus kita pikirkan. Makanya situ mau nggak ya, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil ini Pak siapa Pak? Orang beriman. Sekarang pertanyaannya, yang ada di sini sudah beriman apa belum? Belum Pak ya? Kalau udah saya berhenti ceramah nih. Apa gak mau saya ceramah kalau udah beriman kan? Balik saya. Nah, jadi kita ini ceramah, saya ini ceramah ya sampai kayak saya ini bisa jadi belum gak beriman. Jadi sama-sama gila kita ini ya. Jadi apa maksud dari iman itu? Ya kan, dalam bahasa tadi disebut dengan bahasa Yunani, ya saya pakai bahasa yang tetangganya, bahasa orang Inggris gitu kan. Iman itu kalau Inggrisnya disebut imanen. Artinya apa? Ketetapan. Itu iman. Jadi iman itu mana ada turun naik Pak? Yang turun naik itu ma'el, yang di bawah itu. Iman tidak pernah turun naik. Iman itu artinya ketetapan. Tidak ada lagi yang bisa berubah kalau sudah aku tetapkan. Ketika pohon mangga tetap dia melahirkan buah mangga. Kan itu sudah ketetapan Pak. Belum pernah kita dengar mangga berbuah semangkuk. Itu lagu Pak. Saking kesal dia dengan cewek dia kan. Lagu pun jadi buah nangka. Buah semangka berbuah nangka gitu kan. Itu risau dia. Ada buah si malakama. Ikut ini mati mak, ikut itu mati bapak. Jadi ikut siapa? Ya kan? Nah, kalau sebuah ketetapan itu tidak akan bergeser lagi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan iman itu? Sehingga kalau ketika dipanggil, ngerti bahwa kita yang dipanggil. Kalau belum tahu kita beriman apa belum, jangan nyaut Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya tadi. Belum tentu. Ya. Jadi beriman itu antara pikiran, kemudian dengan yang apa engkau ucapkan, terus dengan apa yang engkau lakukan itu selaras. Itulah iman. Apa yang kupikirkan, misalnya saya nak rukuk, apa dah jadi saya tiba-tiba ngambil roti? Berarti tidak selaras. Lalu yang dibuatnya lain, apa yang dipikirkannya? Tolong nggak rokok Pak sebelah, tapi saya ngambil ini. Apa yang saya pikirkan mau ngambil rokok, ya kan? Saya ngambilnya biji ini, berarti kan tak sesuai apa yang dipikirkan, yang diucapkan dengan perbuatan. Itu belum iman. Iman itu ketetapan, maka lurus dia. Antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Di pramuka ada Pak, siapa yang pernah ikut pramuka? Suci dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan. Orang-orang kita dulu tuh Pak sudah ngerti iman Pak. Orang-orang tua kita dulu itu sudah sujud di atas tanah sebagai ucapan terima kasih kepada tanah karena telah memberikan hasil. Kalau sekarang sujud di atas prosden wajar, kena rematik. Katanya sholat dapat itu azan belum ya? Belum. Azan ya.